Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi nih. Kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu jurus sakti para petani hebat di luar sana. Ngoplos pestisida. Kelihatannya sih sepele ya, tinggal campur-campur aja. Eits, tapi jangan salah. Ini tuh seni loh. Seni yang bisa nentuin panen kamu bakal maksimal atau malah, ya gitu deh, gagal total. Nah pertanyaannya, gimana caranya biar oplosan kita itu jadi jurus jitu, bukan malah senjata makan tuan? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Nah, ini nih mantra andalannya. Sekali dayung, 30 terlampaui. Salah. Sekali semprot, 3 masalah teratasi. Siapa coba yang nggak tergoda? Jelas dong, di lahan itu musuhnya keroyokan. Ada hama, ada jamur. Kadang nutrisinya kurang juga. Kalau bisa dicampur semua dalam satu tangki, wih, hemat waktu, hemat tenaga. Logis banget kan? Tapi, tunggu dulu. Nah, ini dia pertanyaan jebakannya. Yakin cara ngoplosnya udah bener? Soalnya, di balik janji efisiensi yang menggiurkan itu, ada drama kimia yang siap meledak kapan aja. Kalau kita cuek, bukan untung yang datang, tapi malah buntung. Ingat ya, nyampur pestisida itu bukan kayak bikin kopi susu. Ada ilmunya, ada aturannya. Oke, di bahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari dilema klasik petani, terus kenalan sama jenis-jenis senjata kita intip juga pasangan kimia yang haram disatukan, belajar resep emas pencampuran pakai metode Wallace, sampai gladi resik wajib pakai jurus Jartes. Udah siap jadi ahli kimia lapangan? Ayo kita mulai. Oke, kita masuk bagian pertama. Coba deh bayangin kamu jadi petani, gendong tangki semprot yang beratnya 15 liter lebih, jalan di bawah matahari yang lagi semangat-semangatnya, lewat pematang sawah yang kadang licin. Masa iya harus bolak-balik 3 kali buat 3 masalah yang beda? Ya capek dong. Makanya ngoplos atau tank mixing ini jadi solusi paling masuk akal. Nah, ini yang harus kita camkan baik-baik. Begitu kamu mulai campur-campur bahan kimia, tangki semprotmu itu bukan lagi sekedar ember. Dia berubah jadi reaktor kimia mini. Serius, salah satu langkah aja reaksinya bisa kacau balau. Nozzle bisa mampet, racun yang mahal jadi tawar, atau yang paling horor, tanaman kita sendiri yang malah keracunan. Ngeri kan? Sebelum perang, kita harus kenal dulu sama senjata kita. Betul kan? Sama kayak pestisida. Nggak semuanya diciptakan sama. Cara kerjanya atau istilah kerennya, mode of action, itu beda-beda banget. Yuk kita lihat 2 jagoan utamanya. Jadi secara umum ada 2 kubu utama nih, sistemik sama kontak. Gampangnya, sistemik itu mainnya cantik dari dalam, kayak Intel yang nyusup terus ngelindungin seluruh bagian tanaman. Nah, kalau kontak, itu serangannya frontal, harus kena langsung ke musuhnya biar ngefek. Dua-duanya punya plus minus masing-masing. Yuk, kita bedah si sistemik ini. Anggap aja dia ini pasukan elit atau Intel. Racunnya itu diserap sama tanaman, entah lewat daun atau akar, terus dia jalan-jalan lewat jaringan tanaman ke semua bagian. Bahkan sampai ke pucuk-pucuk daun baru yang muncul setelah kita nyemprot. Jadi perlindungannya itu total dan tahan lama. Keren abis! Sekarang lawannya si pestisida kontak. Wah, kalau ini ibarat serangan artileri. Cepat, mematikan, dan punya efek knockdown. Jadi hamanya itu langsung klenger di tempat. Puas banget kan liatnya? Tapi, ada tapinya. Kelemahannya dia cuma ampuh di bagian yang kesemprot doang. Kalau ada hama yang lagi ngumpet di bawah daun, wah dia aman sentosa. Malah mungkin lagi ngopi sambil nontonin kita. Oke, kita udah kenal sama jenis-jenis senjatanya. Sekarang, kita masuk ke babak paling seru, perjodohan kimia. Persis kayak cari jodoh, ada yang cocok banget, tapi ada juga yang kalau disatuin malah jadi toksik. Nah, di dunia pestisida, pasangan toksik ini kita sebut inkompatibilitas. Ada ketidakcocokan yang bisa langsung kita lihat pakai mata telanjang. Namanya inkompatibilitas fisik. Kalau di dalam tangki kamu tiba-tiba muncul gumpalan aneh kayak jelly, atau ada endapan lumpur, atau cairannya misah kayak minyak sama air, atau busanya kebanyakan, itu red flag, tanda bahaya. Berhenti, ada yang salah sama resep oplosanmu. Terus apa akibatnya? Oh, yang pertama dan paling bikin emosi jiwa, mampet. Gumpalan-gumpalan tadi itu bakal nyumbat saringan dan nozzle semprotan. Niatnya mau kerja cepat, malah jadi montir dadakan di tengah sawah. Buang-buang waktu banget. Akibat kedua, pecah. Ini pas campuranmu misah jadi beberapa lapisan. Hasilnya, semprotan jadi nggak rata sama sekali. Ada tanaman yang cuma kebagian air doang, tanaman di sebelahnya malah kena dosis super pekat yang bisa bikin daunnya gosong. Kacau kan? Dan ujung-ujungnya dari semua drama itu, udah pasti rugi. Waktu kebuang, pestisida yang harganya nggak murah jadi sia-sia, dan yang paling bikin nyesek, hama dan penyakitnya malah makin menjadi-jadi. Niatnya irit, malah boncos. Tapi, ada bahaya lain yang lebih jahat, karena dia nggak kelihatan.
Namanya inkompatibilitas kimia. Salah satu biang kerok utamanya adalah hidrolisis alkali. Gampangnya gini, kalau air yang kamu pakai itu terlalu basah atau pH-nya tinggi, dia bisa ngerusak molekul pestisidanya. Racun yang tadinya ampuh, jadi tawar kayak air biasa. Nah, ini nih yang bikin merinding, lihat deh datanya. Insektisida dimetoat, kalau kita campur di air yang pH-nya 6, dia butuh 12 jam buat kehilangan setengah kekuatannya. Masih lumayan kan? Tapi, coba lihat kalau airnya basah, pH 9, kekuatannya itu luntur setengah cuma dalam 48 menit. Gila kan? Belum selesai nyemprot satu petak, racunnya udah jadi air putih. Bayangin, kita udah capek-capek nyemprot, pede banget, taunya yang kita semburin itu cuma air mahal doang. Contoh pasangan terlarang lainnya? Banyak. Misalnya, bahan aktif minyak dicampur sama sulfur atau kaptan, wah bisa-bisa daun tanaman kita kebakar. Atau tembaga, ketemu pupuk yang sifatnya asam, tanamannya malah bisa keracunan tembaga. Intinya, jangan asal campur, resikonya nyata. Oke, cukup ngomongin yang serem-serem. Sekarang kita bahas solusinya. Tenang, ada kok cara aman buat ngoplos. Ada standar internasional yang jadi panduan, namanya metode Wells. Ini resep anti gagal, biar tangki semprot kita nggak jadi biang bencana. Gampang banget kok ngapalinnya. Ingat aja kata Wells. W itu buat water, alias air. Jadi, isi tangki kamu pakai air dulu ya kira-kira setengah sampai 3/4 penuh. A. Agitate, artinya aduk. Nah, sambil diaduk, masukin tuh yang bentuknya tepung kayak WP atau WDJ. L. Liquids, abis yang tepung baru deh masukin yang cair kental. Contohnya formulasi SC. E. Emulsifiables. Ini giliran yang basisnya minyak, kayak EC. Terakhir, S buat surfactants atau perekat. Simple kan? Logikanya gini, yang paling susah larut itu kan tepung, jadi dia harus masuk duluan biar nggak keburu dibungkus sama minyak. Kalau kebalik, ya udah deh, jadi adonan gagal. Aturan Wallace udah dipegang, tapi gimana kalau kita mau nyoba kombinasi baru yang belum pernah kita pakai? Gimana biar 100% yakin aman? Jawabannya, simulasi dulu. Ini dia jurus pamungkasnya petani cerdas, jar test atau uji toples. Ingat, jangan pernah coba-coba di tangki 15 liter sebelum lulus uji di toples 1 liter. Caranya super gampang dan murah meriah. Ambil toples kaca bening, isi air dari sumber yang bakal kamu pakai, jangan air lain ya. Terus masukin semua bahannya satu persatu, dengan takaran yang diperkecil tentunya. Dan yang paling penting, ikutin urutan Wallace. Setiap nama bahan kocok, terus diamkan 15-30 menit. Anggap aja ini laboratorium mini pribadimu, sang penyelamat dari kerugian bersama. Nah, hasilnya bakal kelihatan jelas banget. Kalau larutannya homogen, nyampur sempurna, nggak ada endapan aneh-aneh, berarti aman. Lampu hijau, silakan lanjutkan ke tangki besar. Tapi kalau muncul endapan, gumpalan kayak santan pecah, atau ada lapisan minyak, itu tandanya bahaya. Lampu merah, jangan pernah lanjutkan kombinasi itu. Terus gimana dong kalau hasil tesnya bahaya? Apa harus balik lagi ke cara lama yang boros? Tenang, ada solusinya. Kamu bisa bikin jadwal semprot selang-seling, misalnya insektisida hari Senin, fungisida hari Kamis. Atau, cara paling praktis, cari produk premix yang udah jadi dari pabriknya. Udah pasti aman dan teruji. Jadi pada akhirnya, pilihannya ada di tangan kita semua. Mengoplos pestisida itu ibarat pisau bermata dua. Bisa jadi alat efisiensi yang luar biasa, tapi bisa juga jadi sumber kerugian yang fatal. Dengan ilmu yang tepat, kita nggak cuma jadi petani biasa, tapi bisa jadi ahli kimia lapangan yang cerdas, yang memastikan setiap tetes keringat dan rupiah kita itu nggak sia-sia. Ingat, pertanian modern itu bukan cuma soal kerja keras, tapi juga kerja cerdas.